Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ikhwafillah azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan di dalam sebuah program yang insyaallah akan mengantarkan kita kepada pemahaman bahasa Arab dalam program Badal Bahasa Arab dalam 15 menit bersama saya Kurnia Rahmat dari Pesantren Maki Bandung. Dan insyaallah kita akan belajar bahasa Arab dalam waktu 15 menit ke depan ya. Dan insyaallah ini adalah merupakan pertemuan pertama dalam program Badal ini. Dan pertemuan pertama ini, materi yang akan kita sampaikan ya adalah terkait dengan al-madkhalu fi ta'limil lughah al-arabiyyah ya. Apa itu al-madkhalu fi ta'limil lughah al-arabiyyah? Pengantar belajar bahasa Arab ya. Kenapa? Ya, sebelum kita mempelajari sesuatu, tentu kita harus mengetahui untuk apa sih kita belajar bahasa Arab ya, agar jangan sampai kita hilang tujuan ya. Ya biasa ya, kalau belajar bahasa Arab itu suka muntaber ya. Apa itu muntaber? Muntaber itu mundur tanpa berita ya. Ya di awal-awalnya saja semangat ya, terkadang tapi setelah itu ya kemudian berguguran satu persatu, dan itu sudah bukan satu hal yang aneh ya kalau kita belajar bahasa Arab. Nah oleh sebab itu maka sebelum kita belajar bahasa Arab, maka kita perlu mengetahui tujuan ya, mengapa kita harus belajar bahasa Arab. Baik, di sini kita lihat, perhatikan ayat-ayat Quran berikut ini ya. Nah, kayak ya di sini pada tampilan di layar ya ada ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini Al-Quran surah Al-Baqarah ya, dari ayat 113 sampai dengan ayat 119. Atau kalau di dalam Al-Quran Mushaf Madinah, ini adalah halaman yang ke-18 ya. Oke. Menjadi pertanyaan besar bagi kita ya, bisakah kita memahami maknanya secara langsung ketika membacanya tanpa melihat terjemah? Nah ya, tentu yang kita inginkan adalah tatkala kita membaca Al-Quran, kita bisa memahami maknanya tanpa melihat terjemah daripada Al-Quran. Dan itu adalah merupakan sebuah kenikmatan tersendiri. Apakah bisa? Ya, maka jawabannya adalah bisa ya, insya Allah bisa. Bagaimana caranya? Dengan mempelajari bahasanya, yaitu bahasa Arab ya, karena kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quranul Karim mempergunakan bahasa Arab ya. Dan hal ini ya menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, limadza nata'allamul arabiyyah ya, kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Nah, jawabannya adalah ya, yang pertama ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkannya ya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Dan ini ada dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat yang kedua, di mana di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Tip. Kita di sini ya, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum." Ya. Sungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran bacaan ya, dengan bahasa Arab. La'allakum ya. La'alla itu disebut dengan fi'lur raja. Apa itu fi'lur raja? Raja itu pengharapan, sesuatu yang akan berhasil apabila dia telah melalui satu proses ya. Oleh sebab itu maka tidak semua orang sebenarnya yang dia belajar kemudian paham ya. Jadi tidak ada jaminan ya. Akan tetapi apabila seseorang menempuh prosesnya, maka dia bisa jadi akan mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Pun juga demikian misalkan dengan perintah saum ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan tidak semua orang yang melaksanakan ibadah saum kemudian menjadi orang yang bertakwa kan ya, seperti mana kata Rasulullah SAW, kamin saimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atash. Betapa banyaknya orang yang melaksanakan ibadah saum
tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya kecuali hanya lapar dan dahaga. Oleh sebab itu maka la'alla ini dia adalah sebuah proses, ya, sebuah proses yang harus kita tempuh agar kita menjadi paham, ya. Oleh sebab itu maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kita memahaminya, maka di sana ada proses. Apa prosesnya? Yaitu belajar, ya. Karena kata Rasulullah SAW, al ilmu bitta'allum, ilmu itu bisa dicapai dengan belajar. Kemudian yang kedua, ya, di sini ada asar dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab, ya. Beliau berkata, ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Kata Umar bin Khattab, ya, pelajarilah oleh kalian semua bahasa Arab. Nah, ya, pelajarilah oleh kalian semua bahasa Arab karena dia merupakan bagian dari agama kalian. Ya. Jadi bahasa Arab ini dia adalah merupakan bagian dari din kita, dia bagian daripada agama kita, ya. Maka sudah menjadi satu kewajiban bagi kita semua untuk mempelajarinya. Bagaimana tidak, ya? Kita sholat mempergunakan bahasa Arab, Al-Quranul Karim, panduan kehidupan kita juga berbahasa Arab, pun juga demikian. Doa, ya, tatkala kita berdoa lebih afdol dan lebih bisa untuk kita sampai kepada tujuan, ya, apabila kita mengambil doa-doa dari Al-Quran maupun hadis, ya. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran dan hadis mempergunakan bahasa Arab, ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, al-ulumul arabiyyah, ya, ilmu-ilmu tentang bahasa Arab. Apa saja nih yang harus kita pelajari apabila kita ingin menjadi orang yang paham, ya, secara mendalam tentang bahasa Arab? Ada berapa ilmu, ya? Nah, di sini kalau di dalam kitab Jami' Durusil Arabiyyah, ya, itu ada 13 ilmu. Wah, banyak, ya. Ada 13 ilmu. Baik, ini saya perlihatkan satu persatu. Nah, di sini ada ilmu shorof, ya. Kemudian ada ilmu i'rab, rasam, ma'ani, bayan, badi', arud, qawafi, qardu syi'ri, al-insya, khitabah, tarihul adab, dan matanul lughah. Masya Allah, banyak sekali, ya. Ada shorof, i'rab, rasam, ma'ani, bayan, badi', arud, qawafi, qardu syi'ri, al-insya, al-khitabah, tarihul adab, dan matan lughah. Banyak sekali. Ada berapa? Ada 13, ya. Masya Allah, ternyata untuk mempelajari bahasa Arab saja, ya, ada 13 cabang ilmu yang harus kita pelajari, ya. Dan apakah mungkin kita mempelajari semuanya? Mungkin saja bagi orang yang memang takhususnya, ya, dia bergerak, ya, mengkhususkan diri di bidang bahasa, takhusus lughah al-arabiyyah, ya, mengkhususkan diri dalam bidang kebahasaan. Akan tapi bagi sebagian orang yang tidak bergerak dalam kebahasaan, ya, misalkan lebih cenderung untuk meneliti masalah-masalah hukum misalkan, ya, atau juga bagi orang yang memang membutuhkan bahasa, ya, sebagai kunci untuk menuju kepada ilmu-ilmu yang lain, ya, bukan ilmu kebahasaannya, ya, maka tidak perlu untuk mempelajari semua ilmu ini, ya, tidak perlu untuk mempelajari ke-13 ilmu ini. Oleh sebab itu maka di dalam kitab Jami' Durusil Arabiyyah sendiri, ya, nah, itu ada perkataan dari Syekh Mustafa Al-Ghulayn, ya. Jadi, haruskah kita mempelajari 13 cabang ilmu tersebut, ya? Maka kata Syekh Mustafa Ghulayn, beliau berkata, wa ahammu hadhil ulum as-sarf wal i'rab. Nah, tadi di awal, ya, kita sudah menyebutkan nomor poin 1 dan kedua, sana ada yang dinamakan dengan sarf dan i'rab, ya. Dan memang kata Syekh Mustafa Ghulayn bahwasanya yang terpenting dari ke-13 ilmu tersebut adalah ilmu sarf dan i'rab. Jadi 13 cabang ilmu yang terpenting hanya 2 saja, yaitu sarf dan i'rab. Jadi apabila kita ingin mencapai kepada misalkan pemahaman tentang syariah, ya, maka kita memerlukan kuncinya, dan kuncinya adalah bahasa Arab ini, ya. Dan yang paling penting dari ilmu-ilmu bahasa Arab tersebut yaitu sarf dan i'rab. Baik. Nah, pertanyaan, ya, apa itu sarf dan apa itu i'rab? Baik, ya. Perhatikan tulisan di bawah ini lalu bacalah. Baik. Nah, ini, ya. Di sana ada
Arab gundul ya. Apa Arab gundul? Ini tidak berharokat ya. Baik, silakan coba dibaca. Ya, ini gundul ya. Kalau gundul ya bebas saja bacanya, suka-suka antum yang melihat. Oke, saya baca. Silakan dibaca saja ya. Saya kasih waktu 20 detik, silakan. Baik, 20 detik ya. Baik, silakan coba berpikir keras. Ya, saya kira cukup ya. Oke, nah ini ya mungkin ada, karena ini kalau yang sudah pernah belajar mungkin tahu ya cara membacanya. Tapi yang belum pernah belajar ya mungkin akan kesulitan ya. Baik, nah ini ya cara membacanya ya adalah seperti ini. Fatahal ustadzul baba ya, fatahal ustadzul baba. Fataha ini telah membuka, al ustadzu ya. Ustadz itu al-bab, pintu. Nah, haruskah dibaca seperti itu? Ya, karena ketika harokatnya tertukar akan menyebabkan salah arti ya. Harus kita baca fatahal ustadzul baba. Ustadz itu membuka pintu. Nah, kalau misalkan kita baca ya yang tadi itu fatahal ustadzal babu, maka artinya akan salah ya. Kalau fatahal ustadzal babu, jadi harokat fathahnya kita taruh di za ya, maka artinya adalah pintu itu membuka ustadz ya. Artinya menjadi salah. Baik. Apalagi kalau dibacaan seperti ini, futihal ustadzal babi ya. Wah, ini cara membaca seperti apa ya? Nah, itu tidak bisa dipahami ya, karena melenceng jauh dari kaidah bahasa Arab. Nah, oleh sebab itu maka ya kita mengetahui Arab gundul tadi dibaca seperti itu dari ilmu yang dinamakan dengan ilmu shorof dan ilmu i'rab. Baik. Nah, jadi kita mengetahui ya bagaimana cara membaca fathah ini kalau dibaca fathah. Kemudian al-ustad misalkan ya, tadi kenapa dibacanya al-ustazu tidak al-ustaza. Kemudian al-bab ini kenapa dia dibaca al-baba tidak al-babu ya. Ya kan tadi ya, kalau yang di awal kita lihat lagi. Nah, seperti ini kan, fatahal ustadzul baba ya. Jadi seperti itu ya, karena memang ini ada kaidahnya, yaitu kaidah nahwu dan shorof. Oke. Jadi kita coba sekarang ke slide terakhir. Nah, ya. Untuk mengetahui bentuk perubahan kata di dalam bahasa Arab ya, dipelajari dalam ilmu shorof. Baik, nah itu perubahan dari kata kerja ke kata benda, kata sifat dan sebagainya, atau perubahan dalam kata gantinya misalkan, itu kita pelajari dalam ilmu shorof ya. Kemudian ya, untuk mengetahui jabatan atau kedudukannya ya, ini dipelajari dalam ilmu nahwu atau ilmu i'rab ya. Misalkan apakah dia sebagai subjek, sebagai predikat, objek ya kalau dalam bahasa kita gitu. Nanti kan dalam bahasa Arab kita akan mengenal fi'il, fa'il, maf'ul bih dan sebagainya. Nah, itu dipelajari dalam ilmu nahwu ya. Baik. Itu, dan kemudian ya ada tips nih ya. Nah, ada kunci sukses agar kita istiqomah ya, agar kita mampu untuk mempelajari bahasa Arab. Apa saja? Yang pertama harus ikhlas, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua harus sabar ya, tentu saja belajar bahasa Arab ini harus sabar ya. Karena dia memerlukan perjuangan yang luar biasa. Kemudian istiqomah ya. Apa istiqomah ya? Terus-menerus kita pelajari tanpa kenal lelah, tanpa kenal letih ya. Kemudian tekun ya. Ulet, tak kenal menyerah. Dan terakhir adalah ngulik. Apa nih ngulik ini? Kita temukan metode tersendiri ya, yang menurut kita pas di dalam mempelajari bahasa Arab. Baik. Nah, sahabat hati maupun peserta daripada yang menyaksikan ya, program Badal ini, bahasa Arab dalam 15 menit. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi terbaiknya, silahkan di program Infak Bina Maki untuk operasional dan pengembangan program di Bank Mandiri dengan nomor rekening 13100 1344 1631, atau di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 701 556 7327. Informasi ke 0857 9595 5657 ya, atas nama saya Kurnia Rahmat. Baik,
Bapak dan Ibu-ibu ikhwah fillah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan uraian ini bermanfaat, dan insya Allah kita akan bertemu di dalam video selanjutnya dalam program Badal, ya, bahasa Arab dalam 15 menit bersama saya Kun Ahmad. Baik, saya Kun Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.